Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, tetapi menyediakan waktu untuk dengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap hati kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat malam hari ini. Terlalu baik Engkau bagi kami semuanya, sehingga tidak putus-putusnya Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus dapat belajar dengan firman-Mu. Karena itu malam hari ini berkatilah kami semuanya. Sedialah hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini umat-umat Kristiani sedang disibukkan dengan persiapan-persiapan Natal, ataupun mungkin sudah ada yang merayakan Natal. Baik perayaan Natal ini dilakukan di kantor, di sekolah, di gereja-gereja. Tidak lupa membuat dekor yang menarik untuk bisa merefleksikan Natal itu, untuk memperingati proses kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Biasanya semuanya itu selesai masa libur, tahun baru, maka kita akan kembali kepada kehidupan rutin kita seperti biasanya. Pertanyaannya bagi kita, apakah ada yang berubah dalam diri kita setiap kali kita telah melewati masa Natal setiap tahunnya? Apakah Natal adalah momen sementara di mana kita sejenak meninggalkan rutinitas, kesibukan kehidupan sehari-hari kita untuk suatu kehidupan yang berbeda atau sementara? Atau Natal adalah sebuah momen yang kita pakai untuk mengubah diri kita setahap demi setahap untuk mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perubahan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yaitu supaya saya dan saudara berpegang teguh. Kita berpegang dan semakin teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hal itu membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin berkembang, membuat di dalam kehidupan kita ini tidak stuck di situ saja, tetapi ada perkembangan, ada kemajuan, ada pertumbuhan, yaitu ke arah Dia. Sudah seharusnya kita menjadikan Natal adalah sebuah momen, Natal adalah sebuah momen bagi perubahan dalam hidup kita, bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar hiasan-hiasan Natal, atau bukan hanya sekedar perayaan keagamaan yang bersifat sementara saja. Karena kalau kita benar-benar menerima Kristus itu adalah Tuhan yang datang dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka hal itu harus terlihat dan tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Rasul Yohanes memberikan beberapa tanda perubahan. Kita melihat di dalam surat daripada Yohanes
perubahan apakah yang terjadi di dalam surat daripada Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan
kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus. Kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan hal ini tercermin. Ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus, hal ini tercermin di dalam kehidupan kita. Orang lain melihat, orang lain menyaksikan, tercermin dalam sikap hidup kita. Ya, bahwa kepercayaan iman yang ada di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kepercayaan iman kita kepada Tuhan, orang lain dapat lihat, orang lain dapat saksikan. Jadi perubahan apa? Yang ketiga ini, kita dapat menjadi saksi Kristus. Karena dalam surat daripada Rasul Paulus, bahwa kita ini adalah suratan yang terbuka. Keberadaan kita dibaca oleh orang lain. Bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Bahwa terang Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, ketika kita sedang merayakan Natal-Natal, apakah sama saja dengan kebanyakan orang lain? Apakah dalam diri kita mereka dapat melihat Yesus nyata di dalam kita? Perayaan Natal akan selalu ada setiap tahunnya. Saat kita memasuki saat-saat yang sibuk, penuh dengan acara, rasanya kita juga perlu merenung. Ya, kita perlu merenung perubahan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Adakah kita Natal itu kita mau belajar terus mengikuti perintah Tuhan? Adakah kita mau semakin mengasihi? Dan adakah lewat hidup kita dapat bersaksi? Sehingga kasih Tuhan itu tercermin dalam kehidupan kita. Sehingga ada komitmen yang kita lakukan. Sehingga ada kesaksian di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu nyata di dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini dapat kita terima, supaya kita terus berpegang teguh kepada kebenaran, supaya kita terus melakukan firman Tuhan ini, berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, di dalam kesibukan-kesibukan kami di hari-hari ini, kami dapat memahami bahwa perayaan Natal bukan hanya sekedar dekorasi-dekorasi. Perayaan Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kami dapat memaknai Natal Tuhan yang dapat mengubah kami, yang dapat membaharui kami. Kami semakin mengerti, kami semakin mau rindu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin mengasihi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Bahkan dalam keberadaan hidup kami Tuhan, kami dapat menjadi saksi. Kami menjadi suratan yang terbuka bahwa nyata Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Mampukanlah kami semuanya Tuhan, supaya Natal dapat kami maknai, dapat mengubah hidup kami. Ada perubahan dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.